Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 22 bulan Jumada al-Akhirah tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran dari kitab ringkasan tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji surat At-Taubah ayat 85 sampai dengan ayat 89. Surat At-Taubah ayat 85 sampai dengan ayat 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridu Allahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulul qawli minhum wa qalu darna lakum ma'al qa'idin. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Lakin ar-rasul wal ladina amanu
أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. Allah Ta'ala berfirman ayat 85, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, dan janganlah kalian kagum dengan harta mereka dan dengan anak-anak mereka. Artinya, janganlah mengagumi hartanya dan anaknya orang-orang kafir serta orang-orang munafik. Innama yuridullahu ay yu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta-harta mereka dan dengan anak-anak mereka di dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan supaya nyawa-nyawa mereka keluar dalam keadaan kufur kepada Allah. Ayat ini mengandung beberapa makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menambah harta dan anak-anak untuk orang kafir dan munafik sebagai bentuk istidraj, sebagai bentuk istidraj. Jadi makna yang pertama dari ayat ini adalah al-istidraj. Jadi janganlah kalian kagum dengan harta orang kafir dan dengan anak-anaknya orang kafir. Janganlah kagum dengan kehidupan mereka yang seperti binatang, hanya mencari kenyamanan, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kepuasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulu-ulu mereka sehingga mereka semakin bergelimang dengan kemaksiatan, dengan kesesatan, dan dengan kekufuran serta dengan kemunafikan. Dan pada akhirnya ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Jadi makna yang pertama adalah al-istidraj. Makna yang pertama dari ayat ini adalah istidraj. Artinya Allah mengulu-ulu mereka. Jadi ada orang apabila bergelimang kemudian dia tidak sedih,
dan rezekinya lancar, diberi kesehatan oleh Allah, maka itulah yang namanya istidraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita rajulan yuqimu ala ma'siyatillah." Apabila engkau melihat seseorang yang selalu bermaksiat kepada Allah, wa huwa yu'afihillah, dan Allah memberikan afiat kepadanya, Allah memberi kesehatan, Allah melancarkan rezekinya, fa'lam, ketahuilah itu adalah istidraj. Ketahuilah Allah sedang mengulu-ulu dia supaya semakin banyak dosanya, supaya semakin sakit hatinya, bahkan semakin mati. Ada hati kalau sakitnya semakin parah, maka hati akan menjadi hati yang mayyit, hati yang mati, tidak bisa membedakan kebenaran dan kebatilan, tidak bisa membedakan yang ma'ruf dan yang mungkar, tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan, buta, semakin buta dengan kebiasaan hidupnya yang bersenang-senang dan berfoya-foya. Yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka bersenang-senang seakan-akan mereka hidup di dunia ini selama-lamanya, dan mereka hanya makan saja, tidak memikirkan setelah kematian ada kehidupan lagi. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, yang bergelimang dengan kesesatan serta kekufuran, mereka tersiksa dengan harta dan anak-anak mereka. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, mereka tersiksa dengan harta mereka. Hartanya banyak, tambah semakin banyak siksanya. Maka mereka mencari kebahagiaan lain, cari hiburan sana, rekreasi untuk mencari hiburan, tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangan batin tidak dapat. Jadi kebahagiaan hati tidak didapatkan. Jadi ayat ini menjelaskan Allah mengadab mereka dengan harta mereka. Jangan dikagumi. Jangan kagum dengan orang yang banyak harta, kemudian keliling dunia, katakan keliling kota, wisata kuliner. Mereka tidak menemukan kebahagiaan. Setelah wisata pulang, apakah mereka hatinya tentram? Tidak, sama sekali tidak. Kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan hati. Jadi orang yang merasakan bahagia hati dengan iman, dengan amal soleh, kalau dia keluar kota itu sedih seharusnya. Sedih amalnya berkurang, sedih mungkin bacaan Al-Qur'annya akan berkurang. Yang dipikirkan imannya, karena dia merasakan iman yang bahagiaan yang luar biasa. Tidak perlu kebahagiaan tambahan. Dia duduk di masjid, hatinya tenang, Masya Allah, surga dunia. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu wisata kuliner, tidak perlu rekreasi, tidak perlu camping, tidak perlu ke hotel-hotel. Itu buat apa itu semuanya? A'udzubillah. Jadi mereka yang kesana tidak merasakan bahagia, hidupnya tidak bahagia. Suami dengan istri berantem, anak durhaka sama orang tua,
orang tua itu tidak sayang kepada anaknya, ketemu antara satu dan yang lain masing-masing dengan yaitu kehidupan di dunia mayanya. Bahagian apa ini? Kebahagiaan apa ini? Ini tidak bahagia. Bagian ini hati. Nabi SAW bersabda, "Laisal ghina bikathratil ardi." Kaya itu bukan banyaknya harta, dengan membeli mobil yang mewah atau untuk keliling dunia, untuk berfoya-foya. Bukan itu. Walakinnal ghina ghina nafs. Kaya itu kaya hati. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kebahagiaan itu dengan sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang nyata. Makan bahagia, tidak ada ceritanya habis makan bahagia. Tidak ada ceritanya habis rekreasi kemudian pulang hatinya tentram, tumaknina, bahagia sekali. Tidak ada ceritanya. Bahagia dengan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidus syaitan fi ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin." Syaitan mengikat 3 ikatan di kepala kalian jika tidur. Kemudian syaitan berkata, "Nam, tidurlah. Alaika lailun tawil." Malam ini adalah malam yang panjang. Wa idza istayqadha, apabila bangun sepertiga malam yang terakhir. Wa idza istayqadha dzakarallaha in hallat uqdatun. Apabila seorang bangun tidur berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan terlepas. Wa idza tawaddaa, apabila dia berwudu terlepas satu ikatan lagi. 2 ikatan sudah terlepas. Wa idza shalla, apabila salat tahajud terlepas ikatan semuanya. Kemudian bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa asbaha nasyitan. Di pagi hari semangat dia, bahagia, optimis, menghadapi hari yang baru dengan penuh semangat, meraih ridha Allah, bahagia, tumaknina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa, kalau tidak seperti itu, fa asbaha kaslan khabithan nafs. Kalau orang tidak bangun salat tahajud di pagi hari ini malas-malas, buruk, jiwanya buruk, tidak ada cita-cita, hidupnya penuh khayalan, waktunya dia habis dihambur-hamburkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lihatlah orang yang melihat HP di warung kopi, kasihan mereka sebenarnya. Mereka adalah orang yang perlu dikasihani, kasihan, subhanallah. Tidak punya cita-cita, khabithan, buruk jiwanya, tidak bahagia, tidak tentram, tidak tahu apa yang dilakukannya. Apalagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seseorang yang tidur sampai pagi, tidak qiyamul lail. Mungkin salat subuhnya mungkin juga kesiangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzakar rajulu bala syaitan fi udunaihi." Orang itu adalah orang yang telinganya dikencingi siapa? Syaitan. Subhanallah. Telinganya dikencingi syaitan. Jadi orang yang tidak bangun salat tahajud menjadi kebiasaannya, dia ridha
telinganya menjadi toiletnya syaitan. A'udzubillah. Jadi orang yang dikencingi syaitan, kata Hasan Al-Basri, wallahi inna baulahu thaqilan. Demi Allah, kencingnya syaitan itu berat. Kencingnya syaitan itu berat sekali, berat melakukan kegiatan, malas. Tidak merasakan bahagia. Apanya bahagia? Maka bahagia yang sesungguhnya milik orang-orang yang beriman. Bahagia yang sesungguhnya miliknya orang-orang yang beriman. Adapun orang yang jauh dari Al-Quran, mereka walaupun mengeklaim kebahagiaan, mereka hati mereka mengingkari lisan mereka. Hati mereka mengingkari lisan mereka. Allah Ta'ala membongkar, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, siapa yang berpaling dari mengingatku, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Sempit, tidak bahagia. Dengan banyaknya hartanya, semakin tersiksa. Dengan semakin canggihnya teknologi, semakin menderita. Kata siapa orang yang hebat, yaitu bahagia? Belum tentu. Jepang yang dijadikan simbol teknologi yang canggih, apanya yang bahagia? Ketika sedih, langsung apa? Bunuh diri. Orang bahagia tadi bunuh diri, dan merasakan bahagia. Jadi sedih langsung bunuh diri, tersinggung bunuh diri. Apa yang diharapkan tidak berhasil, bunuh diri. Apa yang istilah mereka apa? Harakiri atau apa itu? Harakiri. Apa itu bahagia? Apakah itu bahagia? Bilal bin Rabah disiksa di padang pasir yang panas, kemudian mengangkat batu yang berat, disiksa, disuruh keluar dari Islam. Bilal menjawab, ahad, ahad, ahad. Umayyah yang menyiksa menderita, yang menyiksa menderita. Bilal diberi oleh Allah kekuatan batin yang hebat. Ahad, ahad. Aku tidak akan menjual imanku. Nyawa keluar tidak masalah. Yang penting iman bertahan. Kalau iman bertahan, apabila nyawa keluar akan menuju tahapan kekal di surga selama-lamanya. Allahu Akbar. Jadi dunia ini miliknya orang yang beriman. Dunia ini yang merasakan bahagia orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang hatinya senang bahagia, yang bersih, jauh dari kedengkian, bahagia. Jadi mereka yang di luar sana banyak penyakit dengki. Orang yang dengki tidak mungkin bahagia. Orang yang dengki tidak mungkin bahagia. Allah Ta'ala berfirman, man amila solihan min dzakarin wa untha, min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang tumaknina, kebahagiaan yang baik, bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Kami balas mereka di akhirat dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, lau alimal muluk, kalau sekiranya raja, pangeran, raja, pangeran, dan semua orang-orang istana mengetahui kenikmatan hatiku, kebahagiaan hatiku, la jaladuna bisayf, mereka akan merebutnya dengan pedang.
Jadi yang dicari orang itu apa sih? Kebahagiaan. Baik di dunia dan di akhirat, yang dicari orang itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan tidak diraih kecuali dengan iman dan amal soleh. Maka apabila demikian, jangan kagum dengan hartanya orang kafir, dengan hartanya orang munafik. Jangan kagum, karena Allah menyiksa mereka. Di dunia sudah tersiksa dengan harta mereka, dengan hiruk pikuk mereka tersiksa. Jadi kita tidak tahu, kelihatannya saja, mereka keliling dunia, enaknya katanya. Belum tentu. Di sana tempilingan sama istrinya juga kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Karena orang yang jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil merasakan kebahagiaan yang hakiki. Itu mustahil. Itu Al-Quran mengatakan demikian. Kalau kelihatannya mungkin iya, kelihatannya. Tetapi kebahagiaan yang sejati tidak mereka dapatkan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, Allah akan menjadikan hatinya sempit, sesak, seakan-akan dia naik ke langit. Demikianlah Allah menjadikan adab bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka diadab oleh Allah dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka, dengan kedudukan mereka, dengan semua kegiatan mereka, diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling mengerikan, naudzubillah, Allah berfirman, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan supaya mereka keluar nyawa mereka dalam keadaan kufur. Supaya keluar nyawa mereka dalam keadaan kafir, dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling menyedihkan, yaitu meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyad billah. Jadi sekali lagi, ayat ini mengandung dua makna. Di antaranya itu makna yang pertama, istidraj. Makna yang kedua yaitu Allah mengadab orang-orang kafir di dunia dengan harta mereka, karena mereka tidak merasakan kebahagiaan hati. Mereka seperti binatang, ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian, jadi subhanallah, bagaimana mungkin mereka mendapatkan kebahagiaan sedangkan yang mereka penuhi hanyalah badannya saja, cuma matanya, kemudian mulutnya, kemudian tidurnya. Ini kan yang dipikirkan hanya badan saja. Mereka tidak memikirkan bagaimana kebahagiaan apa? Batin. Padahal yang merasakan bahagia itu batin. Jadi orang kalau memikirkan badan saja, tidak memikirkan batinnya, dia itu bukan orang yang bahagia. Jadi orang yang bahagia itu orang yang memikirkan batinnya. Batinnya ini loh, kebahagiaan hati. Karena kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam hati seseorang. Kita lanjutkan ayat 86. Allah Ta'ala berfirman,
Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi ista'dzanaka ulul qawli minhum wa qalu darna nakum ma'al qa'idin radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan apabila diturunkan surat, apabila diturunkan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aminu billah wajahidu ma'a rasulihi, ayatnya mengandung perintah berimanlah kepada Allah dan berjihadlah, berjuanglah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta kalian, dengan jiwa dan raga kalian. Jadi apabila turun surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung perintah untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ista'dzanaka ulut qawli minhum, akan datang meminta izin kepadamu orang-orang yang memiliki kesanggupan dari mereka. Itu orang-orang munafik yang diberi kesehatan, yang diberi kelebihan rizki, diberi kemampuan, tetapi meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ikut berjihad. Wa qalu, mereka berkata, darna nakum ma'al qaidin, biarkan kita, izinkan kita bersama orang-orang yang duduk. Jadi mereka ridha tidak ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergembira, mereka senang. Maka Allah berfirman, radu bi ayyakunu ma'al khawalif, mereka ridha bersama wanita, bersama orang-orang tua, bersama anak-anak kecil yang mendapatkan udzur tidak ikut berjuang. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka distempel. Jadi hati mereka dimatikan oleh Allah, hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yafqahun, mereka tidak memahami, mereka tidak memahami maslahat untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak paham maslahat dan madarat untuk diri mereka, dan mereka tidak memahami bahwasannya berjuang bersama Rasulullah SAW adalah kenikmatan yang sangat besar. Mereka tidak paham. Jadi orang yang beriman itu berharap sekiranya bisa berjuang di samping Rasulullah SAW. Jadi orang munafik mendapatkan kesempatan besar, mendapatkan yaitu kenikmatan yang sangat agung, itu berjuang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka enggan, mereka ridha bersama perempuan, tinggal di kota mereka, tinggal di rumah-rumah mereka. Apa akibatnya? Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, hati mereka dikunci oleh Allah, hati mereka dimatikan oleh Allah. Fahum la yafqahun, mereka tidak faham. Artinya mereka tidak faham maslahat dan madarat
untuk diri mereka sendiri. Dan mereka tidak memahami bahwasannya berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebahagiaan yang besar, adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Jadi orang yang beriman akan senang, akan bahagia, akan bergembira berjuang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala munkiran wa dhamman lil mutakhallifina 'anil jihad an-nakilina anhu ma'al qudrah wa wujudi sa'ah wa taul. Allah Ta'ala berfirman, mengingkari dan mencela orang-orang munafik yang meninggalkan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikut serta berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al qudrah, padahal mereka mampu, wa wujudi sa'ah wa taul, mereka diberi keluasan, diberi rezeki. Jadi mereka diberi kesehatan, harta yang cukup, memiliki kendaraan, memiliki harta untuk bekal dan untuk membeli senjata. Wasta'danur rasulah fil qu'udi, mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qu'ud, supaya tidak ikut serta berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu darna nakum ma'al qaidin, mereka berkata, biarkanlah kita bersama orang-orang yang duduk. Artinya biarkan kita bersama wanita, bersama orang-orang yang sakit, bersama orang yang tua renta, dan bersama anak-anak kecil. Waradu bil anfusihim bil ar, mereka ridho terhadap diri mereka dengan kehinaan. Wal qu'udi fil balad ma'an nisa, mereka ridho duduk di negeri mereka, di rumah-rumah mereka bersama wanita. Wa hunnal khawalif ba'dal khurujil jais, wanita-wanita dinamakan al-khawalif setelah pasukan berangkat, karena wanita tidak diwajibkan apa? Berjihad. Jadi wanita di rumah. Itu pun para wanita sahabat ingin berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, ya Rasulullah, a'alan nisa'i jihadun? Ya Rasulullah, apakah wanita wajib apa? Berjihad? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikunna jihadun la syaukata fihi al-hajj, kalian wajib berjihad yang tidak memanggul senjata, yaitu jihad ibadah apa? Haji. Artinya wanita tidak diwajibkan berjihad, tetapi mereka menyertai, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta izin supaya mengobati pasukan yang sakit, memberi minum, dan mempersiapkan bekal untuk mujahidin yang berjuang di jalan Allah. Itu wanita, padahal mereka tidak diwajibkan berjihad. Jadi al-khawalif adalah wanita yang tinggal di kota setelah pasukan keluar. Fa idza waqa'al harbu kanu ajbanan nas wa idza kana amnun kanu aktsaron nasi kalaman. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
apabila terjadi peperangan, orang-orang munafik adalah manusia yang paling penakut. Apabila situasi aman, mereka adalah manusia yang paling banyak bicaranya. Jadi orang munafik kalau kondisi aman banyak bicaranya. Saya ini pemberani, duel satu lawan satu siap. Jadi ngomong dengan ucapan yang tinggi kalau situasi aman. Tetapi kalau dalam kondisi perang, situasi mencekam, kanu ajbadan nas, mereka adalah manusia yang paling penakut. Bagaimana mereka tidak takut? Karena mereka itu ingin hidup di dunia selama-lamanya. Mereka itu kena penyakit al-wahn, penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan apa? Dan takut mati. Jadi orang yang beriman, yang rindu kepada Allah, mereka lah yang tidak takut mati. Apabila dipanggil berjuang jihad yang syar'i, mereka semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, apabila situasi aman, mereka manusia yang paling banyak kawar-kawarnya, paling banyak sumbernya. Tetapi kalau peperangan datang, mereka adalah manusia yang paling penakut. Allah Ta'ala berfirman, "Faida ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Faida dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair." Apabila datang rasa takut, apabila datang peperangan, engkau akan melihat mereka, mata mereka berputar. Taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang pingsan takut dari kematian. Fa idza dhahabal khaufu, apabila rasa takut sudah hilang, salaqukum bi alsinatin hidadin, ay alat alsinatum bil kalam al hadi al qawi fil amni. Jadi kalau dalam keadaan aman, ucapan mereka tinggi. Alat alsinatuhum, lisan-lisan mereka meninggi. Bil kalamil had, dengan ucapan yang tajam, yang kuat. Fil aman, tetapi dalam keadaan aman. Wa fil harbi ajbanu syai', kalau datang peperangan, mereka adalah manusia yang paling penakut. Maka Allah Ta'ala berfirman, radu bi ayyakunu ma'al khawalif, mereka ridho bersama wanita-wanita, tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa tubi'a ala qulubihim, dan hati mereka dikunci oleh Allah. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak faham. Ay la yafhamuna ma fihi salahun lahum fayaf'aluhu, wala ma fihi madarratun lahum fayajtanibuhu. Jadi hati mereka dikunci oleh Allah, disebabkan mereka enggan berjihad, dan disebabkan mereka tidak mau keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, mereka tidak faham. Ay la yafhamuna ma fihi salahun lahum, mereka tidak memahami maslahat untuk diri mereka sendiri, supaya mereka mengerjakannya, melakukan amalan yang manfaatnya untuk diri mereka sendiri. Wala ma fihi madarrah, mereka tidak memahami madarat untuk diri mereka sendiri, supaya mereka menjauhi madarat tersebut. Wala hum fahum la yafqahun, mereka juga tidak faham, tidak memahami. Ternyata
berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata berjuang di jalan Allah itu adalah anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Itu hamba-hamba yang ikhlas di dalam beriman dan beramal soleh. Mereka merasakan lezatnya berjuang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Dari 3 ayat ini diambil pelajaran dan faedah-faedah yang penting. Yang pertama, larangan mengagumi gaya hidup orang-orang kafir dan munafik. Larangan mengagumi gaya hidup orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan mereka tertawa sampai perutnya sakit. Mereka tertawa sampai perutnya sakit. Belum tentu yang tertawa itu bahagia. Jangan kagum dengan mereka. Jangan kagum dengan gaya hidupnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jangan mengagumi harta mereka. Jangan mengagumi anak-anak mereka. Secara umum jangan mengagumi kehidupan mereka. Kagumlah dengan kehidupannya para nabi alaihimussalam. Kagumlah dengan kehidupannya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah mengulu-ulu orang-orang kafir dan munafik. Allah mengulu-ulu orang-orang kafir dan munafik. Mereka bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kesenangan. Itu adalah istidraj. Allah mengulu-ulu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Demikian pula pelaku maksiat yang tidak bertaubat, mereka diulu-ulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah mengadab orang-orang kafir dan munafik di dunia dengan harta dan anak mereka. Allah mengadab orang-orang kafir dan munafik di dunia dengan harta dan anak mereka. Naudzubillah. Jadi banyaknya harta bagi orang yang kufur, bagi orang munafik, semakin disiksa oleh Allah. Banyaknya anak disiksa, ini disiksa secara hakiki, artinya mereka tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka lihat artis-artis yang penyanyi-penyanyi barat, banyak yang mengakhiri kehidupan mereka kemudian menulis surat wasiat. Jadi mereka seperti yaitu dijadikan permainan oleh orang-orang yang gila kepuasan, jadi bunuh diri. Penyanyi-penyanyi hebat nomor 1 di zamannya bunuh diri. Itu benar. Al-Quran mengatakan Allah mengadab mereka dengan popularitas mereka. Semakin populer semakin tersiksa. Naudzubillah. Jadi lihatlah orang yang pamrih itu yang tersiksa. Orang yang beramal mencari pujian itu orang yang tersiksa. Orang yang ikhlas karena Allah, mereka merasakan nikmat. Jadi beramal karena Allah, dipuji, tidak puji, tidak pengaruh sama sekali.
Bahkan mereka takut kalau mendapatkan pujian, khawatir amalnya tidak diterima. Orang yang melakukan sesuatu karena yaitu namanya, karena mencari pujian, karena popularitas, kalau tidak ada yang memuji, tersiksa dia. Auzubillah. Jadi orang yang riya itu orang yang tersiksa. Ketika tidak ada yang memujinya, menangis, menjerit. Karena amalnya bukan karena Allah. Tapi siapa yang beramal karena Allah, oh nikmat sekali. Bahkan para salaf, mereka ingin menyembunyikan amal. Jadi bahkan seorang, subhanallah, ada seorang salaf di saat menyembunyikan amal, berpuasa sampai istrinya tidak tahu. Jadi dia pura-pura berangkat sebelum subuh. Iya. Kemudian istrinya diperintahkan yaitu menyiapkan sarapan pagi. Dia berangkat. Pulang-pulang di malam hari. Istrinya sudah menyiapkan makan malam. Sampai istrinya sendiri tidak tahu amalnya. Jadi memang mereka makanya wudi al-qabul, diterima oleh Allah karena mereka memiliki amal-amal rahasia yang tidak diketahui. Jadi ada di antara mereka yang bersedekah setiap hari. Contohnya adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain bersedekah setiap hari, mengirim gandum kepada orang-orang miskin. Tidak diketahui. Jadi dia, bagaimana orang yang menyembunyikan amal, mencermati, kalau orang tahu gak jadi. Kalau gak ada orang tahu, dia letakkan gandum di depan rumah orang miskin. Baru diketahui ketika dia meninggal dunia. Subhanallah. Iya, karena tidak ada lagi yang apa? Mengirim gandum. Bahagia yang luar biasa. Jadi orang yang pamrih tidak merasakan bahagia. Dia kalau banyak yang memuji, senang sesaat tok, bahagia tidak. Senang sesaat, kita beda tipis memang ya. Senang dengan bahagia. Kalau bahagia itu batin, tentram, orang-orang semakin dekat dengan Allah, bahagiaan yang luar biasa. Kesenangan yang sesaat, dia ketika banyak yang memuji, besar kepala. Orang yang pamrih seperti itu, naudzubillah. Ketika ada yang mencela, sudah jatuh mentalnya. Ketika ada yang mencelanya, jatuh mentalnya. Jadi amal kalau karena Allah itu nikmat. Tapi kalau bukan karena selain Allah, menderita. Jadi demikian. Ini Allah memberikan contohnya, rezeki halal bahagia, rezeki haram tersiksa. Ini semua yang bukan karena Allah tersiksa. Semua yang karena Allah memberikan kebahagiaan, bahagia di dunia, bahagia di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengadab orang-orang kafir dan orang-orang munafik di dunia dengan harta mereka. Jadi kan kalau orang itu disiksa, kok bisa disiksa dengan harta ya? Ya ada, ini ayatnya. Fala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tashaqqa anfusuhum wa hum kafirun. Naudzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, orang-orang munafik ridha, duduk di rumah bersama wanita. Orang-orang munafik ridha, duduk di rumah bersama wanita, tidak keluar berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ridha bersama wanita, bersama anak-anak kecil, bersama orang-orang yang memiliki udzur, tidak berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, Allah mengunci hati orang-orang munafik disebabkan perbuatan mereka. Allah mengunci hati orang-orang munafik disebabkan perbuatan mereka sendiri.
Jadi hati mereka dimatikan oleh Allah, dikunci oleh Allah, sehingga tidak bisa membedakan antara yang ma'ruf dan mungkar, antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan haram. Bahkan mereka tidak bisa membedakan mana yang membahagiakan dan mana yang menimpakan madarat untuk mereka. Tidak bisa. Maka Allah berfirman, fahum la yafqahun. Mereka tidak bisa memahami maslahat untuk diri mereka dan madarat untuk diri mereka sendiri. Wal iyad billah. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Syukran katsiran. Terima kasih banyak atas kehadiran jamaah sekalian. Semoga Allah menerima amal kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menguatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.